dijelaskan supaya masyarakat tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Saya benahi itu semua permasalahan itu tidak ada dananya. Masalah tuduhan dugaan penggelapan dana Melalui lembaga apa, Pak? melalui LBH atau Lembaga Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podcast Obrolan Viral Pangkep. Bersama saya Sahrul. Di samping saya sudah ada dua narasumber, yaitu Bung Firman Hermanda. Selamat siang. Siang. Dan yang kedua ada Pak Lukman dari PDAM Pangkep. Baik pemirsa, hari ini bersama Pop Pangkep. Kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu karyawan PDAM Pangkep, yang mana atas nama beliau mantan Kepala Cabang PDAM Cabang Segeri, yang kali ini akan angkat bicara bersama Pop terkait tudingan bahwa telah diduga menggelapkan anggaran PDAM, yang mana dituduh puluhan juta rupiah telah digelapkan oleh Bapak Lukman. Ya. Jadi seperti itu ya Pak Lukman. Ya. Pak Lukman, bagaimana Anda bisa dituduh menggelapkan dana tersebut? Ya. Tolong dijelaskan supaya masyarakat tahu kebenaran yang sebenar-benarnya yang telah dituduhkan oleh Bapak Lukman. Ya. Sebenarnya begini, saya kan diangkat jadi pertama-tama diangkat jadi PDAM Padang Lampe. Yeah. Saya tidak mau pindah karena banyak masalah yang harus dibenahi dan semua permasalahan harus diselesaikan dulu baru saya pindah. Saya maunya begitu, tapi pada saat itu direktur minta bantuan bahwa pindah dulu di Mandale. Untuk benahi dulu Mandale. Setelah bagus Mandale, saya benahi. Saya dipindahkan lagi ke Segiri. Segiri lagi disuruh benahi. Dan setiap saya benahi itu semua permasalahan itu tidak ada dananya. Oh, tidak ada dananya, tidak ada Pak? Dananya. Ya. Tidak ada dananya. Jadi Pak Lukman dalam hal ini untuk dananya itu Pak Lukman ambil dari mana, Pak? Saya ambil inisiatif sendiri. Biasa saya punya uang pribadi. Uang pribadi? Iya, uang pribadi. Karena saya kan setiap ada kegiatan, saya melapor ke direktur. Dengan bagian keuangan. Setiap saya naik bilang tidak ada uang. Tidak ada anggaran? Tidak ada uang, tidak ada anggaran. Dan pada saat itu pelanggan mendesak. Ya. Mau benahi. Betul. Dengan cara apa kita bisa? Sementara tidak ada anggaran. Sementara tidak ada anggaran. Jadi Pak Direktur bilang, benahi saja dulu. Benahi saja dulu. Iya, benahi saja dulu. Bagaimana caramu? Kalau perlu cari dana untuk kau benahi itu. Jadi Pak Lukman ini ambil dananya dari mana, Pak? Dari pelanggan. Dari pelanggan. Iya, dari iuran pelanggan. Dari iuran pelanggan. Yang seharusnya itu harusnya di store dulu. Ya, tapi sebenarnya kan salah sebenarnya, tapi harusnya di store dulu. Tapi karena ini dasar perintah dari Pak Direktur. Kita kan ini perpanjangan tangan dari direktur. Semua kebijakan harus sepengetahuan direktur dulu. Betul sekali, Pak. Pak. Tidak boleh kita melanggar kalau tanpa sepengetahuan direktur. Betul. Jadi apapun saya kerja saya lapor. Ya. Atas instruksi beliau. Kira-kira Pak Lukman, anggaran yang dipakai untuk menanggulangi kemarin kerusakan-kerusakan yang terjadi itu sekitar berapa kalau menurut hitungan-hitungannya Pak Lukman? Kalau menurut hitungannya banyak, Pak. Banyak? Iya, sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Satu kali perbaikan itu, Pak? Kalaupun satu perbaikan paling-paling semua 300-an atau 450 paling tinggi. Ya. Nah, itu banyak, Pak, ya? Iya, banyak. Jadi dana tersebut, Pak, artinya sudah dikembalikan? Tidak, saya tidak kembalikan itu karena saya ada kerja. Artinya dilarikan ke pekerjaan itu yang pembenahan kebocoran. Jadi iuran tadi yang pembelian alat dari pelanggan dibawalah ke situ. Dibawa ke situ karena kita yang harusnya di store dulu, sebenarnya harus di store dulu. Ya. Terus tapi karena kan sepengetahuan beliau. Harus sepengetahuannya. Iya, sepengetahuan beliau. Dan kita pada saat itu mendesak. Tidak bisa tidak dikerja karena
harus dikerja, karena kalau tidak dikerjakan tidak sampai air sama pelanggan. Terus gini Pak Lukman, Pak Direktur ini waktunya kapan beliau itu menuduh Bapak bahwa telah menggelapkan anggaran? Ini dia pada saat saya tahu ini pada saat saya diklarifikasi sama Siapa? sama Pak Direktur bilang kenapa saya dituduh menggelapkan dana. Menggelapkan dana Iya, ternyata itu tuduhannya sama saya. atas dasar Atas dasar saya dipindahkan itu hari ke Ka'bah. Nah, saya tidak terima karena jauh. jauh. Iya. Jadi Pak Lukman tidak mau Saya tidak mau terima. terima. Saya bilang, jangan bisa dikasih jabatan karena jauh. Jangan sampai itu Iya, Pak, karena saya sehingga Bapak dipindahkan ke sana Pak. awal-awal saya tidak tahu itu. Karena saya cuma dikasih tidak ada apa, langsung dikasih SK pindah. Pindah langsung. Nah, tanpa dibenahi ini juga pengeluaran-pengeluaran yang sebelumnya ini. Yang sudah Iya, dikeluarkan saya kemarin. kalau mau dikasih pindah, Benahi dulu. benahi dulu semua Selesaikan dulu supaya semua. bersih. Masa tidak bersih Iya, ini baru dikasih betul. pindah lagi. Jadi pasti tidak mau di jabatan baru lagi begitu lagi. Tapi begini Pak Lukman, upaya-upaya apa yang sudah Pak Lukman lakukan selama Pak Direktur ini menuduh Bapak menggelapkan dana ini? Apakah ada upaya mediasi kah? Upaya untuk persoalan hukum melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa saya ini tidak terima loh. Saya dituduh menggelapkan dana yang tidak pernah saya lakukan ini. Iya. Sudah upaya apa yang Pak Lukman lakukan selama ini? Saya ke LBH Tombak Keadilan untuk membantu saya. Pak Firman. Pak Firman, saudara Pak Firman untuk membantu saya. Kenapa saya dituduh begini? Padahal saya Iya, ini betul. bekerja sebagai maksimal, terus bekerja sesuai instruksi direktur. Nah, Oke, Pak Lukman, saya ke Pak Firman dulu. Iya. Saya mau dengar dulu apa pendapatnya Pak Firman terkait masalah persoalan ini. Mungkin Pak Firman mungkin bisa jelaskan sedikit supaya kami ini, termasuk saya dan masyarakat, supaya ini clear ini bahwa Pak Lukman ini tidak pernah menggelapkan uang tersebut. Iya, jadi baik saya jelaskan. Jadi begini, Bung Sarul. Jadi pada waktu itu memang Pak Lukman sempat telepon saya untuk minta didampingi terkait masalah tuduhan dugaan penggelapan dana melalui lembaga apa? Melalui LBH atau Lembaga LBH. Keadilan. Nah, jadi sempat saat hari itu kami janjian untuk ketemu dengan kepala atau direktur PDAM Kabupaten Pangkep. Nah, pada waktu itu saya dengan beliau Pak Lukman ke kantor PDAM Pangkep ketemu dengan direktur. Jadi pada waktu itu saya sempat menanyakan kepada direktur bahwasanya Pak Lukman ini dituding melakukan penggelapan dana yang dipungut dari iuran pelanggan kan? Iuran pelanggan. Itu bentuknya seperti apa Pak Dirut? Pada waktu itu saya coba bertanya dengan Pak Dirut pada waktu itu. Jadi Direktur PDAM pada waktu itu mengatakan bahwasanya Pak Lukman ini mengambil iuran tagihan air ke salah satu pelanggan di Mandale. Kalau tidak salah sebesar di Segeri ya. Segeri sebesar kurang lebih 3 juta lebih, 3 juta, sekitar 3 jutaan ya. Sekitar 3 jutaan ditransfer oleh pelanggan itu ke rekeningnya Pak Lukman. Nah, Pak Lukman. Akan tetapi ada kekurangan sekitar 200-300 ribu rupiah pada waktu itu, sehingga dana itu belum disetorkan secara resmi ke PDAM. Tapi Pak Lukman pada waktu itu dia menarik uang ke rekeningnya, diserahkan kepada bendahara PDAM Segeri, cabang Segeri. Jadi PDAM Segeri itu menerima uang sebesar 3 juta rupiah. Yang sesuai ditransfer pelanggan Yang sesuai ditransfer oleh pelanggan itu tadi diserahkan kepada bendahara PDAM Segeri. Nah, berarti Pak Lukman di sini kan tidak ada dana yang diambil secara pribadi. Karena Pak Lukman ini menyetorkan kepada bendahara PDAM. Yang mana bendahara PDAM ini kan sah secara aturan ya. Nah, dia yang mengelola keuangan. Nah, jadi Pak Lukman setorkan, saya kira kan tidak ada masalah di situ. Jadi saya menyampaikan kepada direktur bahwasanya apa yang digelapkan kalau seperti itu. Sementara Pak Lukman menyetorkan
ke ke bendahara. sesuai apa yang ditransfer oleh pelanggan. Itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, karena PDAM mengatakan tidak boleh seperti itu, tidak boleh Pak Lukman menerima uang dari pelanggan. Nah, iya benar. Tapi kan uang ini langsung disetorkan kepada manajemen Bendahara. PDAM. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bendahara pada waktu itu menyetorkan langsung ke PDAM Pangkep. pusat. Pangkep kan? Iya. Nah, sekarang persoalannya kita sudah menyampaikan kepada PDAM ibu siapa pada waktu itu di Bendahara Segeri. Saya lewat via telepon di depan direktur, dia mengatakan bahwasanya betul saya menerima uang itu Sebesar itu. sebesar itu. Cuman kami belum menyampaikan kepada PDAM Pangkep karena belum cukup. Masih ada 300.000 pada waktu itu sehingga kami tahan untuk menyetorkan. Nah, itu yang pertama. Sehingga menurut saya di sini kan tidak ada penggelapan. Tidak ada penggelapan. Karena dana itu ada dipegang oleh bendahara PDAM Segeri. Berarti kan Pak Lukman tidak melakukan penggelapan di sini. Tidak. Dia hanya perantara melalui rekening pelanggan ke rekeningnya Pak Lukman. Pak Lukman ini mengeluarkan uang tadi terus disetorkan kepada bendahara PDAM Segeri. Nah, salahnya di mana? Penggelapannya di mana? Secara hukum saya kira tidak ada di sini penggelapan yang dilakukan oleh Pak Lukman. Terkecuali ini dana memang tidak kelihatan di manajemen PDAM. Sementara ini kan dananya ada. Kira-kira Pak Firman ada tidak regulasinya PDAM bahwa terkait pembayaran iuran itu tidak boleh dilakukan melalui rekening karyawan atau petugas, tapi ada rekening khusus perusahaan. Sebenarnya sih menurut informasi dari Pak Direktur kemarin itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karyawan PDAM siapapun itu tidak boleh memungut atau mengambil iuran dari pelanggan. Cuman karena pelanggan ini menurut informasi Pak Lukman, pelanggan ini sangat dekat dengan Pak Lukman, sehingga menganggap keluarga gitu, sudah percaya. Sudah percaya. Nah, dia anggap juga bahwasanya Pak Lukman ini kan bagian dari seorang PDAM. Dia transferlah ke Pak Lukman. Pada tanggal kalau saya tidak salah 10 tanggal 4 ya. Tanggal 10. Nah, dia transferlah ke rekening Pak Lukman. Nah, pada hari itu juga Pak Lukman menarik uang itu di rekeningnya Pak Lukman, menyerahkan ke bendahara itu hari itu juga di Kecamatan Segeri. Nah, kami juga konfirmasi lewat telepon kepada bendahara PDAM Segeri di depan Pak Direktur. Nah, didengar langsung karena itu tempo hari kami lost speaker pada waktu itu. Dia mengatakan benar uang itu disetorkan Pak Lukman kepada saya sesuai jumlah yang ditransferkan. Tapi menarik ini Bung Firman karena Pak Direktur menuduh penggelapan dan tidak bisa dipakai uang pelanggan, sementara ada perintahnya ini Pak Direktur untuk memakai ini uang pelanggan untuk memperbaiki kerusakan. Jadi seperti ini lagi Bung Sarul. Jadi terkait masalah persoalan itu tadi, masalah ada sepengetahuan direktur. Jadi di sini ada dua persoalan lagi. Ada persoalan memungut anggaran dari pelanggan kan untuk perbaikan. Bukan untuk KWH meteran air itu tadi kan. Sementara ada dana yang ditarik oleh Pak Lukman untuk perbaikan kerusakan jaringan PDAM. Khususnya di wilayah kerjanya Pak Lukman. Nah, awalnya begini ceritanya yang saya dengar dari Pak Lukman. Saya ini menarik pungutan dari pelanggan untuk memperbaiki sambungan-sambungan atau kerusakan-kerusakan jaringan itu tadi. Akan tetapi PDAM tidak memiliki anggaran untuk perbaikan itu ya. Tidak memiliki, sehingga Pak Lukman berinisiasi melaporkan hal itu. Bagaimana dengan hal ini? Dan diiyakan oleh Pak Direktur. Saya kira diiyakan pada waktu itu ya. Bahkan bagian perencanaan juga mengetahui persoalan itu. Jadi saya kira di sini sangat jelas tidak ada dana yang digelapkan oleh Pak Lukman. Tidak ada dana yang digelapkan sebagai kepala PDAM Segeri pada waktu itu. Ya, jadi ini Pak Lukman mengambil uang untuk mengatasi masalah jaringan PDAM atas seizin dari manajemen PDAM Kabupaten Pangkep. Nah, itu yang kami sempat dampingi Pak Lukman, itu yang terkonfirmasi lewat Pak Direktur kemarin itu.
Terkait masalah ada dana yang digunakan Pak Lukman untuk kepentingan pribadinya Pak Lukman, karena ada hal-hal yang mendesak untuk anak-anaknya Pak Lukman. Nah, Pak Lukman juga izin kepada direktur bahwasanya, Pak Direktur, ini ada uang sekitar sekian nih. Saya mau gunakan, saya mau pakai untuk kepentingan pribadi saya karena saya belum ada gaji nih, belum dibayar gaji saya. Itu. Menarik ini. Pak Direktur iyakan. Oh iya, silakan gunakan. Makanya Pak Lukman gunakan uang itu. Terus yang kedua, yang perbaikan jaringan yang tadi itu, Pak Lukman juga konfirmasi kepada Bendahara PDAM Pangkep. Apa yang dikonfirmasi? Saya gunakan uang ini untuk masalah perbaikan di jaringan ini. Kerusakan. Yang rusak. Nah, ini kan terkonfirmasi juga ke Pak Direkturnya. Ke Bendahara PDAM-nya. PDAM Pangkep. Berarti hal-hal yang dilakukan oleh Pak Lukman di dalam mengambil suatu keputusan di lapangan atas perintah izin, atas izin dari manajemen ini tadi, PDAM Pangkep. Pak Lukman melakukan suatu tindakan, suatu keputusan di lapangan, melakukan konfirmasi dulu sebelumnya. Nah, dia melakukan konfirmasi apakah ini diizinkan atau tidak. Akan tetapi Pak Lukman diizinkan, ya dia laksanakan itu tadi. Apa yang menurutnya di Pak Lukman, kita harus benahi. Betul. Sementara PDAM pada waktu itu menurut direktur, memang PDAM dalam keadaan sakit, tidak ada anggaran. Ini jelas sekali. Nah, sementara pada waktu itu menurut Pak Lukman, masyarakat sangat mendesak. Ingin butuh air. Untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah yang digunakan Pak Lukman. Dia lakukan pembenahan, terus ada dana-dana yang digunakan Pak Lukman secara pribadi, ya memang benar. Tapi atas seizin dari direktur sendiri. Karena gaji beliau belum dibayarkan. Wah. Itu. Jadi karena beliau belum menerima gaji, belum menerima haknya, sementara beliau ini, Pak Lukman ini bilang panjar begitu ya. Ya, jadi Pak Lukman ini ada kebutuhan yang sangat mendesak di keluarga, sehingga dia coba minta izin kepada direktur menggunakan dana itu tadi. Jadi saya kira kan jelas tidak ada suatu yang namanya penggelapan dana di sini, karena atas seizin dan dananya ada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan waktu saya mendampingi saudara Pak Lukman waktu di PDAM Pangkep. Pak Lukman, harapannya Pak Lukman kepada Pak Direktur atau pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Harapannya Pak Lukman terkait tuduhan ini. Kira-kira apa harapannya, Pak? Harapan saya ini sebagai pemimpin di PDAM Pangkep, kalau ada masalah begini, jangan diinformasikan salah, harusnya dipanggil dulu, dibicarakan dulu, panggil kita bagaimana keadaannya. Harusnya itu pemimpin harus begitu, ya, supaya kita ini, saya punya nama rusak nih, gara-gara uang sebegini kita tidak juga ambil ini dana ini juga dipergunakan untuk PDAM, bukan juga saya yang ambil, betul-betul untuk pelayanan PDAM Segir, ya pelanggan. Saya bilang, nah kenapa justru saya dilaporkan begini? Makanya saya minta bantuan kepada saudara Pak Firman melalui lembaganya untuk membantu saya ini. Kenapa saya bisa begini? Nah, saya juga sudah bekerja maksimal. Sudah berapa tahun Pak Lukman kerja di PDAM? Saya mulai bekerja 94. Wih, ya. Ya, 94. Jadi sekarang Pak Lukman posisinya sekarang? Saya sekarang posisi tidak ada jabatan. Karena saya dikasih jabatan, saya tidak terima. Pertama jauh. Berapa ongkos saya? Saya harus berpikir juga. Berapa biaya? Saya dengar juga Pak, gaji Pak Lukman belum terbayarkan. Iya, ada 1 bulan tidak terbayarkan. Ada 1 bulan? Ada 1 bulan. Bulan lalu berarti? Iya. Bulan lalu. Belum terbayarkan gajinya? Ada tertinggal. Ada tertinggal? Iya. Gitu. Jadi itu harapannya Pak ya? Iya, harapannya saya bilang kalau pemimpin, jangan laporkan ke kita salah-salah, saya bilang. Panggil kita apa permasalahannya. Jangan kita kasih bekerja semaksimal mungkin untuk pelayanan, baru kembalinya begini kita nama rusak, dikatakan mengambil dana apa. Nah, padahal kita gunakan ini uang untuk keperluan PDAM untuk pelayanan. Betul. Iya. Oke, Pak Lukman, terima kasih hari ini pemirsa POP Pangkep
hari ini kita sudah mendengarkan apa yang dialami oleh Pak Lukman sebagai karyawan PDAM, sebagai kepala cabang PDAM Segiri, bahwa tuduhan tersebut itu tidak pernah dilakukan. Adapun dana yang dipakai oleh Pak Lukman itu atas dasar sepengetahuan oleh Pak Direktur PDAM Pangkep. Mungkin hari itu cukup. Pak Firman dari LBH Tombak Kadilang, Pak Lukman. Terima kasih hari ini. Kita akhiri podcast hari ini bersama saya Sahrul. Kita kembali lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.